Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadul Anwar, NIM 1814042. Kali ini kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan. Ya, lebih jelasnya lagi kita akan menuju ke slide berikutnya. Pengertian. Flora dan fauna memiliki jenis banyak yang begitu banyak dan beragam sehingga tidak lagi terhitung. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal beragam mulai dari laut atau bisa darat atau bisa laut. Nah, ciri-ciri tumbuhan. Nomor 1, ciri tumbuhan adalah eukariotik atau organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan genetika disusun menjadi nukleus yang terikat membran. Yang kedua, terdiri atas banyak sel, yaitu multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keempat, memiliki klorofil atau jadi hijau daun dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang keenam, bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, kecuali beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. Nah, ciri-ciri hewan. Hewan ialah organisme eukariote, multiseluler, dan heterorofik. Hewan memasukkan bahan organik yang sudah jadi ke dalam tubuhnya dengan cara menelan, ignition, atau memakan organisme lain, atau memakan bahan organik yang terurai. Alat pernapasan pada hewan bermacam-macam tergantung tempat hidupnya. Ada yang bernapas dengan paru-paru seperti kucing, insang seperti ikan, kulit seperti cacing, trachea seperti serangga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat video berikut ini. Media pembelajaran tematik merawat hewan dan tumbuhan. Kelas 2, tema 7, subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk tubuh, makanan, cara berkembang biak, dan hasil olahan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat membandingkan hasil pengukuran berat dua benda melalui gambar dan penugasan. Kira-kira apa sajakah hewan peliharaan yang ada di sekitar kita? Di sini kita akan membahas hewan peliharaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada sapi. Lalu yang kedua ada kambing. Yang ketiga ada ayam. Dan yang keempat ada bebek. Lalu bagaimana ya bentuk tubuh, makanan, cara berkembang biak, dan hasil olahan dari hewan-hewan tadi? Nah, ini dia gambaran kehidupan hewan yang ada di lingkungan rumah kita. Ini ada sapi.
Sapi ini biasanya makanannya adalah rumput. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian tubuh sapi dimulai dari kepala yang terdiri dari sepasang mata, lalu ada sepasang tanduk, ada sepasang telinga, kemudian ada 2 pasang kaki, lalu ada kelenjar susu untuk sapi betina. Selanjutnya ada ekor. Nah, di tubuh sapi ini biasanya terdapat kutu loh. Nah, karena itu kita harus memandikan sapi kira-kira 2 kali dalam 1 minggu. Di bagian tubuh sapi terdapat bentol-bentol berwarna hitam. Sapi adalah hewan penghasil susu. Kira-kira apa ya singkatan dari susu? Singkatan dari susu adalah sehat untukmu, sehat untukku. Susu sapi biasanya banyak peminatnya karena rasanya yang enak dan juga menyehatkan. Sapi ini biasanya berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian di sini ada kambing. Apa saja ya bagian dari tubuh kambing? Bagian dari tubuh kambing dimulai dari kepala yang terdiri dari sepasang mata, lalu ada mulut, ada 2 tanduk, lalu ada 2 telinga, ada 2 pasang kaki, dan juga ekor. Kambing ini biasanya makan rumput. Hasil olahan dari kambing ini bermacam-macam loh, mulai dari dagingnya yang bisa diolah menjadi berbagai macam makanan seperti tongseng, lalu ada sate kambing, dan juga sup kambing. Untuk kulitnya sendiri biasanya digunakan untuk membuat bentuk masjid, lalu ada kaligrafi dan juga sepatu. Selanjutnya ada ayam. Bagian tubuh ayam ini terdiri dari kepala yang meliputi sepasang mata, mulut, jengger, lalu di bagian tubuh ada sayap, kemudian ada ekor, dan yang terakhir ada sepasang kaki. Sayap dari ayam ini berwarna-warni, terdiri dari kepala bagian atas berwarna orange, lalu bagian badan dan sayap berwarna hitam kecoklatan, sedangkan bagian ekornya berwarna hitam kehijau-hijauan. Ayam ini biasanya berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam akan menetas dalam 21 hari. Makanan ayam ada bermacam-macam, dimulai dari biji jagung, lalu ada cacing, ada bekatul, ada nasi, dan masih banyak lainnya. Ayam ini tergolong dalam hewan omnivora. Omnivora berarti hewan pemakan segalanya. Hasil olahan dari ayam yaitu ada ayam goreng, lalu telurnya bisa digunakan menjadi telur goreng, kemudian ada sate ayam, lalu ada ceker balado, dan juga ada soto ayam. Hewan terakhir yaitu ada bebek. Bebek ini memiliki bagian tubuh seperti kepala yang terdiri dari sepasang mata, lalu ada mulut, kemudian ada sayap, ada juga ekor, dan sepasang kaki yang memiliki selaput. Bebek ini hidup di 2 alam, yaitu di darat dan juga di air. Bebek biasanya makan bekatul. Bebek ini berkembang biak dengan cara bertelur, dan telur bebek akan menetas dalam waktu 28 hari. Hasil olahan dari bebek ini bermacam-macam loh, dimulai dari rica-rica bebek, lalu ada sup bebek, ada juga bebek goreng, dan bebek panggang.
Setelah tadi kita mempelajari jenis dan bagian-bagian tubuh pada hewan, sekarang kita akan membandingkan berat tubuh hewan melalui gambar dengan cara memberi tanda centang. Hewan pertama yang akan kita bandingkan yaitu ada ayam dengan kambing. Di sini kira-kira berat mana ya antara ayam dengan kambing? Kita bisa lihat dari ukuran bentuk tubuhnya. Di sini kambing terlihat lebih besar daripada ayam. Otomatis bobot kambing pun lebih berat daripada ayam. Jadi kita akan memberi tanda centang pada kolom kambing. Hewan kedua yang akan kita bandingkan yaitu ada sapi dengan kambing. Di sini sapi terlihat lebih besar dan lebih berat daripada kambing. Jadi kita akan langsung memberi tanda centang pada kolom sapi. Hewan ketiga yang akan kita bandingkan yaitu ada bebek dan kambing. Di sini lagi-lagi kambing terlihat lebih berat daripada bebek. Jadi kita akan langsung memberi tanda centang pada kolom kambing. Hewan terakhir yang akan kita bandingkan yaitu ada ayam dengan sapi. Di sini ayam terlihat lebih kecil ya daripada sapi, dan di sini terlihat sapi lebih berat daripada ayam. Perkembangbiakan tumbuhan yang alami terbagi menjadi dua, yaitu dengan biji dan tunas. Biji adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah matang. Tunas adalah anakan yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Ayo kita lihat tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan biji. Mangga. Biji mangga yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon mangga. Jeruk. Biji jeruk yang ditanam akan tumbuh menjadi pohon jeruk. Sekarang kita lihat tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Pohon pisang. Tunas pisang muda tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tanaman daun cocor bebek. Tunas daun cocor bebek tumbuh di tepi daun dan akan menjadi tanaman baru. Sudah tahu kan tentang perkembangbiakan tumbuhan? Selamat belajar!